Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan tentang ujian akhir semester pada semester 2 mata kuliah dasar-dasar pemrograman semester 2 tahun 2022-2023. Oke, ini petunjuk pengerjaannya teman-teman semua. Jadi nanti kita akan membuat sebuah studi kasus. Ya, nanti saya tunjukin video penggunaan user interface-nya seperti apa. Nanti kalian buat seperti itu. Jangan lupa nanti dikumpulkan semua berkas PHP-nya ya menggunakan zip atau RAR. Jangan lupa format diubah namanya ya menjadi seperti ini. Misalnya ini NIM-nya, kemudian ada ada strip ya, ada ya strip, kemudian nama lengkapnya, kemudian ini extensionnya, kemudian nanti UAS dikumpulkan pada assignment MS Team sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang boleh perhatikan ada indikasi kecurangan dengan copas pekerjaan orang lain, nilai UAS akan dianulir alias 0 bagi yang copas maupun yang mencopas. Jadi dua-duanya akan dikenakan sanksi. Karena saya tidak tahu siapa yang mengcopy siapa. Kemudian telat dalam mengumpulkan tugas akan mengurangi penilaian dengan alasan apapun. Ini studi kasusnya ya teman-teman. Kita nanti akan membuat sebuah program sederhana yang akan melakukan CRUD gitu ya, create, read, update, dan delete. Jadi nanti kita akan menampilkan nama mahasiswa ya teman-teman. Nanti bisa kita filter berdasarkan program studi dan dosen PA-nya. Kemudian ada formulir untuk menambahkan data mahasiswa. Dengan ketentuan ya, jika kita tidak masukkan NIM, maka formulir akan memberikan pesan kesalahan dan tidak bisa melakukan penyimpanan. Kemudian jika kita masukkan NIM yang sama dengan NIM mahasiswa yang sudah ada di basis data, maka formulir akan menampilkan pesan kesalahan yang tidak bisa dan tidak bisa melakukan penyimpanan. Kemudian lihat ada tombol hapus untuk menghapus data mahasiswa pada tiap-tiap namanya. Kemudian nanti kalau kita ingin menghapus data tidak langsung dihapus ya, tetapi ada konfirmasi. Karena nanti bisa saja kita tidak sengaja mengklik hapus, tetapi sebenarnya kita tidak ingin menghapus. Kemudian ikuti user interface seperti pada video ya teman-teman. Oke, nanti yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan pemfilteran, pilihan kita itu tidak berubah ya. Jadi pilihan baik prodi dan dosen PA-nya tidak berubah ke bentuk semula, tetapi tetap dipertahankan apa yang kita pilih. Nanti kalian ikuti saja dari videonya. Kemudian ini sequel ya untuk menampilkan mahasiswa. Bisa menggunakan seperti ini atau versi seperti ini, silahkan dipelajari. Kemudian versi seperti ini atau versi seperti ini, dan kemudian untuk menambahkan mahasiswa kalian bisa menggunakan insert into ya, urutannya seperti ini. Di tabel mahasiswa itu ada tanggal lahir ya, karena tanggal lahir itu kompleks ya, melibatkan tanggal gitu ya, yang merupakan nilai kompleks, maka tanggal lahir akan kita kosongkan. Kemudian untuk menghapus mahasiswa dengan NIM tertentu ya, kita menggunakan delete from mahasiswa dan seterusnya. Oke teman-teman, kemudian ini adalah tampilan awal ya. Jadi ketika kita masuk, tampilan awalnya adalah seperti ini. Ya, di sini ada box yang isinya filter. Yang digunakan untuk memfilter adalah program studi dan dosen PA. Di sini program studinya itu kita ambil dari basis data ya, jadi tidak di hardcode.
kita ambil dari basis data, sehingga kalau basis datanya kita tambahkan program studi, otomatis di sini akan menambahkan. Demikian juga dosen PA ya, kalau dosennya kita tambahkan maka akan muncul di sini. Oke, nanti kita bisa memfilter ya. Seandainya kita memfilter dosen PA-nya, misalnya ke Yusuf Yudhistira, program studinya semua, maka kalau kita filter, maka kita akan menampilkan semua dosen PA. Yang semua mahasiswa yang dosen PA-nya adalah Yusuf Yudhistira. Kemudian di sini ada aksi ya untuk menghapus. Jadi kalau kita menghapus ya, ini saya contohkan ya. Ini misalnya si Dinta Salsabila ini saya hapus. Gini ya, saya hapus. Nanti muncul tulisan ya atau konfirmasi apakah Anda ingin menghapus ini. Kalau oke, ya si Dintianya itu nanti akan terhapus. Di sini kita lihat ya. Mbak Dintia itu sudah terhapus. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau menghapus lagi, kita cancel maka tidak jadi dihapus. Nah, kemudian kalau saya ingin menampilkan yang dosen PA-nya Yusuf Yudhistira, kemudian yang program studinya sistem informasi, kita pilih dua-duanya. Maka kalau kita filter akan menampilkan seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini ada yang kita tampilkan adalah dosen yang PA-nya Yusuf Yudhistira dan prodinya sistem informasi. Tetapi kalau kita ingin menampilkan dosen PA-nya semua gitu ya, kemudian dosen atau program studinya sistem informasi, kita filter, maka kita akan menampilkan semua mahasiswa ya yang ada di prodi sistem informasi. Dosen PA-nya semua ditampilkan. Kemudian di sini ada menu menambahkan mahasiswa ya. Coba kita coba di sistem informasi ya, kita filter. Ya, tidak ada di sini ya. Ketika kita tambahkan, maka kita akan menampilkan formulir untuk menambahkan mahasiswa. Yang mana ketika menambahkan mahasiswa itu ditanyakan NIM, nama lengkap, alamat, nomor telepon, program studi, dan dosen PA. Program studi juga kita ambil dari basis data ya. Kita bisa pilih. Yang ini juga kita bisa pilih, dimunculkan seperti ini. Ini juga ya. Kemudian ketentuannya adalah kalau NIM kita kosongkan ya, misalnya kita mau menambahkan Mbak Bila ya, jadi Mbak Bila nomornya 402322, misalnya Mbak Bila itu berapa tadi ya, 002 ya kalau nggak salah ya. Oke, 002 ya, Dintia Salsabila misalnya, alamat Lingkapura, nomor telepon asal aja ya, program studinya SI, dosen PA misalnya saya gitu ya. Nah ini kalau ternyata saya mengisikan NIM-nya itu tidak saya isikan ya, misalnya tidak saya isikan dulu, ya saya simpan, maka dia akan menampilkan NIM tidak boleh kosong di sini. Kemudian seandainya NIM-nya sudah pernah dipakai ya, ini contohnya yang sudah pernah dipakai, nanti kita lihat aja ya. Kita lihat ini pakai Dinja dulu ya, Mbak Dinja. Setelah kita isi, kemudian kita simpan, berhasil disimpan, maka akan muncul dua tombol. Yang kalau ke daftar kita kembali ke daftar, kalau tambah lagi kita menampilkan tambah data lagi. Misalnya tadi ya, saya mau menambahkan data baru tetapi NIM-nya sama ya, alias ini NIM-nya Dintia ya. Nah, saya ingin memasukkan namanya misalnya Bunga ya. Bunga Rintan Nazaria. Alamat Bantar Kawung. Ya, nomor telepon saya asal aja. Kemudian program studinya SI ya, tetap ya. Dosen PA-nya misalnya Fuaida Nabila. Nah, ini kan NIM-nya sama nih, sebenarnya sudah masuk tadi. Kalau NIM-nya sama, nanti ketika kita simpan, nanti akan muncul tulisan NIM sudah ada yang pakai. Silakan gunakan NIM lain. Nah, jadi nanti kalau ada kesalahan pengisian NIM ya, maksudnya NIM-nya itu sudah dipakai ya, kita harus kasih pesan. Karena apa? Karena NIM itu harus bersifat unik ya, jadi tidak boleh sama.
Jadi ini bunga itu 13 ya. Nah, kalau berhasil kita bisa simpan. Kemudian kita ke daftar. Ya, kita lihat program di sistem informasi, kita filter bunga sama Dinja sudah masuk ya. Ini bunga. Kemudian Dinja juga sudah masuk. Oke. Programnya seperti itu ya, teman-teman ya. Ini saya balikin ke semua. Silakan dibuat dengan cara yang terserah kalian, tetapi fungsionalitasnya sama seperti yang sudah saya jelaskan di video. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.